Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian selanjutnya fikih ya. Sebagaimana telah kita ketahui rukun salat yang kedua yaitu takbiratul ihram, baik itu syarat-syaratnya kemarin udah, bahkan sunah-sunahnya. Ya untuk syaratnya diantaranya kan takbiratul ihram itu harus dibarengi dengan niat ya. Ya ada beberapa tuh syaratnya sampai 15 sampai 16 ya. Begitu juga kesunahannya. Nah, habis takbiratul ihram, sebelum kita melanjutkan kepada rukun sholat yang berikutnya di dalam kitab sebenarnya mah berdiri ya di kitabnya mah. Tapi sebelumnya hitung-hitung nantinya beruntut gitu, perlu tahu juga tentang doa iftitah. Nah, jadi kajian seperti ini tentang doa iftitah itu apa, doa iftitah dan apa hukumnya, juga syaratnya, serta bagaimana atau berupa gimana yang namanya doa iftitah ya. Nah, yang pertama hukumnya doa iftitah. Doa iftitah itu hukumnya sunnah. Sunnah hayat ya. Artinya mau dibaca bagus, kesempurnaan sholat enggak juga, sah saja sholat. Dan karena sunnah hayat enggak perlu ditambal dengan sujud sawi. Walaupun ada yang mengatakan juga wajib ya, tapi sekali lagi menurut mazhab kata imam, mazhab yang kita anut itu hukumnya sunnah aja. Yang kedua tentang pengertian doa iftitah. Apa sih doa iftitah? Doa iftitah itu doa permulaan di dalam sholat. Jadi di sholat itu banyak doa. Seperti di sujud ya ada kan ya. Di duduk antara dua sujud ya, yang Rabbi pilih warhamid dan seterusnya. Terus di tasyahud akhir ada kan ya, bahkan di sujud terakhir ya. Nah, dari sekian banyak doa-doa di dalam sholat, itu doa yang pertama adalah doa iftitah. Makanya kan di sononya ya, walaupun ada yang bukan langsung berupa doa seperti Allah berkabir wa mereka subhanahu wa ta'ala dan seterusnya. Ini wajar sebenarnya itu sebuah pengakuan aja. Iya. Tapi itu ada juga sebagian yang doa seperti Allah ba'idni gitu ada kan ya. Makanya macam-macam nanti doa itu kayaknya ada kurang lebih 8 lah, dari yang terpanjang sampai yang terpendek. Nah mungkin yang terpanjang itu yang biasa kita hafal, yang dari Allah Akbar kabir walhamdulillah subhanahu wa ta'ala dan seterusnya gitu ya. Nah ini baik dalam sholat wajib maupun sunnah itu tetap sunnah hukumnya. Makanya jangan, ini sholat sunnah ini lah nggak baca doa iftitah itu tetap nantinya jadi makruh. Makanya kita kudu tahu nih kondisional. Jadi kalau memang waktunya luas kita ya baca yang paling panjang. Kalau waktunya pendek daripada enggak baca yang penting mah udah terpenuhi ya. Artinya sekali lagi kalau yang paling panjang tadi Allah berkabir dan seterusnya ya. Nah untuk yang paling pendek alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Sekali lagi ya, nanti di YouTube-nya aja lah perhatikan. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah, itu keburu nantinya. Sholat tarawih keburu ya. Terutama tuh sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu juga sama sunnah. Sebelum yang 7 kali itu kan, kalau sholat Idul Fitri Idul Adha mah begitu takbiratul ihram Allahu Akbar, nggak lama lagi kan rakaat pertamanya 7 kali takbir, rakaat keduanya kan 5 kali. Nah itu sebelum takbir yang 7 kali rakaat pertama ya khususnya itu baca doa iftitah dulu. Kalau di takbir yang rakaat kedua matung nah, itu sholat biasa kayak enggak ya. Nah itu pengertian doa iftitah dan hukumnya ya. Nah sekarang syaratnya nih, jadi walaupun bagus juga harus syarat. Kalau terpenuhi berarti
harus dikerjakan, kalau enggak ya jangan. Nah, syarat doa iftitah ini ada 5. Ini orang kadang-kadang baca doa iftitah setiap sholat. Tapi kalau ditanya ada berapa, ada syarat ada berapa, boro-boro ada berapanya, tahu juga belum itu tentang di doa iftitah itu ada syaratnya. Jadi ada 5 syaratnya. 1, bukan sholat jenazah, bukan sholat mayit, baru sunnah. Walaupun sholat sunnah ya, padahal sholat mayit itu kan wajib kifayah, tapi tetap enggak sunnah. Itu ada ketentuannya. Makanya mafhumnya bagaimana kalau sholat jenazah? Jangan baca doa iftitah, enggak sunnah, enggak memenuhi syarat ya. Karena apa? Sebab yang namanya sholat jenazah mah bukannya untuk kita, tapi untuk mayit. Dan memang dia mah kudunya disegerakan gitu. Itu 1 ya. Jadi bukan sholat jenazah. Makanya kalau sholat jenazah mah atau sholat mayit nggak usah baca doa gitu. Nah yang kedua, syaratnya sunnah memang baca doa iftitah juga, tidak khawatir kehabisan waktu. Ya, seperti sholatnya memang di awal waktu ataupun di tengah waktu lah, masih panjang waktunya ya. Itu baca doa iftitah sunnah, kalau nggak makruh ya. Tapi kalau waktunya mepet umpamanya, seperti biasanya mah atau sholat itu membutuhkan waktu 10 menit, nah sekarang cuma ada waktu 5 menit ya, kan mepet tuh, udah. Bukan, jadi ini mah sholat sendiri. Iya. Iya. Udah tuh, nggak sunnah baca doa iftitah, udah langsung aja. Iya. Yang kedua ya, syarat doa iftitah tidak khawatir kehabisan waktu atau keluar waktu sholat. Makanya kalau memang khawatir mah diragukan, udah nggak usah baca doa iftitah, langsung aja. Yang ketiga, nah ini baru sholat berjamaah nih. Si makmum tidak khawatir ketinggalan sebagian Fatihah. Syarat yang ketiga, sunnah juga baca doa iftitah kalau si makmum itu enggak khawatir ketinggalan sebagian Fatihah, karena memang ngamumnya dari awal ya. Iya. Nah bagaimana kalau ngamumnya bukan dari awal, bahkan sholatnya juga sholat sir, nggak ketahuan nih imam baca Fatihahnya udah nyampe mana gitu ya. Iya, seperti Johar, Asar gitu ya. Pokoknya kan kadang-kadang bacaannya. Nah, sementara kita nggak tahu nih si imam udah lama belum nih. Nah, udah, itu mah nggak usah baca doa iftitah lagi, langsung aja. Berapa tuh? 3. Iya. Jadi ya, setelah tahu definisinya baru ntar mafhum-mafhumnya ya. Jadi pokoknya mah tadi jangan sholat jenazah, berarti kalau sholat jenazah jangan. Kedua, tadi nggak khawatir ketinggalan kehabisan waktu. Nah kalau khawatir mah jangan gitu aja. Ketiga barusan tuh di si makmum khususnya ya, itu nggak khawatir ketinggalan sebagian Fatihah sama si imam. Kalau nggak khawatir udah jangan. Terus yang keempatnya, ini juga masih terkait berjamaah nih. Si makmum tidak mendapatkan si imam pada selain berdiri. Berarti di mana? Ya baik di ruku, di tidal, di sujud. Pokoknya selain berdiri. Ya. Itu sunnah baru. Tapi kalau memang si makmum ini mendapatkan si imamnya udah lagi ruku, udah lagi sujud, kan sebenarnya kalau kita berjamaah nggak kudu nungguin si imam tasawuf aja, apalagi nungguin berdiri lagi ya.
Sebab ternyata tuh kita mengikuti jadi hitungan pahala berjamaahnya. Makin lama ya makin gede pahalanya. Jadi nemuin si imamnya, umpamanya begitu dia takbiratul ihram, si imam udah lagi sujud pokoknya ya, ikutin sujud, nggak dapat rakaat tuh. Imam lagi duduk antara dua sujud, ikutin, tapi nggak dapat rakaat. Si imam umpamanya pas umpamanya tasawuf awal, ikutin, atau harus tasawuf akhir, tapi nggak hitung rakaat tuh. Kecuali nih, kalau nemuin si imamnya lagi ruku, ini kebagi dua. Kalau memang dia buru-buru ruku sehingga sempat juga tuh bersamaan, ya itu rakaat. Tapi kalau enggak, jadi simpangan. Apa bahasanya? Selisih ya. Jadi begitu si makmum mau ruku, si makmum udah i'tidal. Itu enggak kayak itu rakaat ini nih, kadang-kadang jarang tahu nih. Ya. Sholat berjamaahnya enggak batal. Tapi dia kudu ditambahin, kalau nggak ditambahin nanti atuh ngesah. Itu banyakannya dianggapnya udah ngitung rakaat tuh. Itu kalau memang kondisinya si imam udah lagi lain berdiri, walaupun umpamanya waktunya masih luas, ya, dan sholat wajib itu udah nggak usah baca doa iftitah, langsung aja takbiratul ihram, Allahu akbar. Jangankan doa iftitah, Fatihah juga jangan baca, langsung aja. Tuh, iya. Termasuk tadi yang selain daripada ruku ya, cuma kalau yang selain udah sama sekali nggak bisa dapat rakaat ukurannya. Sedangkan kalau ruku mah tergantung tadi, kalau memang dia masih bisa sempat sekadar tumanina bareng dengan si imam di dalam ruku dapat rakaat, tapi kalau kagak mah nggak dapat gitu. Udah baca Fatihah. Iya, emang kudunya gitu. Iya, langsung aja. Nah gitu, jadi kesimpulannya syarat yang keempat, sunnah juga baca doa iftitah kalau memang si makmum tidak mendapatkan si imam pada selain berdiri itu. Nah makmumnya bagaimana kalau menemukan, ya seperti lagi berdiri gitu maksudnya, selain berdiri itu maksud berarti lagi berdiri. Nah bagaimana kalau mendapatkan pada selain ruku, selain berdiri, seperti lagi sujud, lagi duduk antara dua sujud ataupun tasawuf awal ya. Nah itu mah begitu dia ini kan langsung tuh ikutin ya si imam ya. Nanti ketika bangun itu kan nggak dapat rakaat. Ketika dia bangun walaupun rakaat dia itu udah nggak usah baca doa iftitah lagi. Paham ya? Nah yang terakhir ya, dia itu belum membaca apapun. Jangankan Fatihah, auzu juga belum ya. Seperti dia memang kontrol saat itu Allahu Akbar langsung Allahu Akbar kabiru. Tapi kalau refleks nih, walaupun karena lupa begitu Allahu Akbar, auzubillahi minasyaitonir rajim, atau Bismillah mau baca Fatihah ya, padahal mah belum baca doa iftitah, udah habis kesunahan, udah nggak usah baca doa iftitah lagi, gitu ya. Itulah 5 syarat. Berapa itu? Udah 5 kan? Hah? Maksudnya yang kelima tadi gimana? Yang 5 jadi intinya belum baca apapun gitu ya. Ya belum membaca apapun gitu ya. Ya baik itu auzu maupun Fatihah lah yang diawali dengan Bismillah. Kalau udah baca walaupun kelupaan udah nggak sunat. Baca doa iftitah begitu. Nah sekalian setelah baca doa iftitah ini baca auzu ya. Nah baca auzu juga sama hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Cuma kalau auzu mah bedanya setiap rakaat. Dan sama auzu juga, auzu itu mohon perlindungan ya, setiap rakaat. Dan ternyata sama auzu juga itu harus memenuhi syarat kalau pengen dapat pahala.
Ada berapa syaratnya nih kalau auju? Kan tadi kalau dua itu sama 5 ya. Kalau auju ntar dah. Syaratnya auju itu titik 2 aja dulu ya. Ntar kita harus supaya dulu. 1, tidak khawatir kehabisan waktu. Sama kan sama tadi ya. Tuh, makanya kalau khawatir kehabisan waktu, udah langsung aja baca Fatihah. Yang kedua, tidak khawatir bagi si makmum tidak khawatir ketinggalan sebagian Fatihah. Jadi karena memang ngamumnya dari awal. Tapi kalau memang ngamumnya udah di tengah-tengah, diperkirakan kalau dia baca baca auju nanti Fatihahnya nggak kebagian ya, nggak sampai habis, nah udah langsung baca Fatihah. Nah yang ketiganya, ya, itu aja tuh. Berarti kalau sholat jenazah, auju tetap baca. Seandainya dia mendapatkan si imamnya selain berdiri, juga tetap sunnah. Ya seperti umpamanya kan tadi kalau dua itu mah sholat jenazah kan nggak boleh. Nah termasuk tadi kalau dua itu mah ketika si imamnya udah bukan lagi berdiri, itu kan udah nggak sunnah ya. Tapi auju masih tetap sunnah. Bahkan auju walaupun udah baca yang lain ya, itu nggak apa-apa. Kalau karena kelupaan. Wah enggak. Ini 3 berarti syaratnya ya. Sama 3 nih. Berarti tapi kalau dia udah ini maka nanti ikut-ikutan baca juga ya. Enggak cuma 2 dah sekali lagi tadi. Cuma 2 ya. 1, enggak khawatir kehabisan waktu. Yang kedua bagi si makmum tidak khawatir ketinggalan sebagian Fatihah. Jadi itu yang 3 lagi mah yang sebagaimana tadi syarat 2 itu enggak berlaku bagi auju gitu. Jika di awal baca doa kita auju. Setelahnya. Kalau mau baca Al-Fatihah. Iya. Kalau baca doa auju jangan sunnah baca. Iya. Iya. Bahkan nih kalau doa sholat Lebaran ya, Idul Adha, Idul Fitri kan tadi rangkaiannya begitu takbiratul ihram, terus baca doa iftitah, kemudian baca takbir yang 7 kan, ngangkat tangan itu ya. Nah udah baca kan tuh, udah baca yang lain ya, baru baca auju. Berarti auju mah nggak ada syarat, walaupun dia udah baca yang lain tetap sunnah auju. Makanya dia mah nanti di rakaat kedua, ketiga dan seterusnya juga itu tetap sunnah auju mah. Jadi bukan rakaat pertama aja. Yang selama ini kan kebanyakan hanya rakaat pertama, kadang-kadang rakaat kedua juga kagak. Ya. Gitu. Pendek, kita baca juga. Kenapa? Baca ayat pendeknya, baca juga. Kan auju mah di sebelumnya. Di sebelumnya Fatihah, gitu ya. Iya. Nah, cuma yang diperhatikan ingat tadi 2 itu ya. Buat nambahin. Iya. Jadi 1 nih. Harus diperhatikan mana nih? 1 tidak khawatir kehabisan waktu ya. Makanya kalau emang udah waktunya khawatir kehabisan, mepet tumbanya karena sholatnya bukan di awal waktu atau tengah waktu, udah langsung ucap Fatihah dengan bismillahnya. Nah keduanya kalau memang dia status sebagai makmum, itu tidak khawatir ketinggalan sebagian Fatihah, karena memang ngamumnya dari awal dan suara si imam juga kedengeran. Tapi kalau khawatir ketinggalan sebagian Fatihah bersama si imam, nah itu udah nggak usah baca auju gitu ya. Jadi masalah syarat tentang sholat jenazah atau sholat mayit tetap sunnah auju mah.
Terus tadi seandainya juga udah baca yang lain, tetap sunnah auju mah. Bahkan seandainya mendapatkan si imamnya bukan lagi berdiri, artinya seperti lagi sujud ataupun lagi tasawuf awal, ketika bangun lagi tetap sunnah baca auju mah. Gitu ya. Kita sepaket tentang dua iftitah dan auju, cuma beda syaratnya gitu. Kalau auju mah, kalau dua iftitah tadi sampai 5, kalau auju mah cuma 2 kesimpulannya. Itu kuncinya. Ya, nah mungkin kalau masalah kesunahannya ya sebagaimana diantaranya nih ya, kesunahan baik auju atau dua iftitah maupun auju ya sama. Satu, kesunahannya nih, kesunahannya artinya kalau dikerjakan, kalau diamalkan dapat pahala, kalau enggak juga tetap saya. Satu, pastinya dipikirin tuh. Ketika kita baca dua iftitah, apa artinya tuh? Begitu juga auju ya, jangan sekadar baca doang. Supaya kerja semua nih, sehingga nanti kita fokus sholat ini. Jangan sampai mulut membaca dua iftitah, auju, tapi pikiran kemana-mana, akhirnya itu ragu satu rakaat. Pasti gitu biasanya ya. Asal pas kontrol jadi pasti ragu tuh sholat. Gitu ya. Iya. Nah, keduanya, nih, ini kudu kedengaran telinga sendiri. Nah, kalau nggak kedengaran telinga sendiri, itu nggak dapat pahala. Sebab bukan baca namanya. Iya. Dibaca mbak ini mah mulut mah kutap ketap nih baca. Auju mah, tapi nggak kedengaran kuping sendiri. Itu nggak dapat pahala. Karena nggak dianggap baca. Tapi jangan kekuatan lagi. Bahkan dalam hal ini bagi si imam sekalipun. Dalam sholat yang sifatnya dibacaan kuat juga, auju mah tetap jadi kuatin. Sir aja. Pokoknya sholatnya sholat isya ya. Itu walaupun sholat isya bagi si imam, tetap jangan dikuatin. Jadi asal kedengaran telinga sendiri ya. Memang secara umum kaidahnya, kalau bacaan yang sunnah, kalau pengen dapat pahala, harus kedengaran telinga sendiri sekurang-kurangnya. Berarti dua iftitah, auju itu contohnya ya. Nah kalau yang rukun kauli istilahnya, pembacaan itu bukannya dapat dan enggaknya pahala, tapi sah enggaknya. Nah, di antaranya yang 5 itu takbiratul ihram, Fatihah, kemudian tasawuf akhir, selawat kepada Nabi di tasawuf akhir, dan yang kelima salam pertama. Itu mah bukan lagi dapat pahala enggaknya, tapi sah enggaknya. Tentang harus kedengaran dan enggaknya. Makanya ketika kedengaran dengan telinga sendiri, minimal tuh kalau sholat sendirian ya, atau si makmum, itu sah sholat. Kesannya mudah-mudahan dapat pahala. Tapi kalau enggak kedengaran dengan telinga sendiri sama sekali, itu boro-boro pahala. Sah juga kagak. Nah, itu harus apal tuh. Rukun-rukun kauli yang tadi sekurang-kurangnya kudu dengan telinga sendiri. Ya, paling nanti kalau si imamah ada anjuran yang mesti dikeraskan bacaan, khususnya Fatihah kan gitu ya, sama takbiratul ihram kan. Itu mah bagi si imam mah kudu disesuaikan dengan kapasitas makmumnya. Kalau maunya makmumnya 100, volumenya segini. Kalau 1000 segitu. Kalau 100.000 pakai mic aja. Kan gitu ya. Itu harus dipahami. Nah, mungkin cukup ya, insya Allah nanti selanjutnya baru kita masuk kepada rukun salat yang yang ketiga ya, insya Allah tentang berdiri nanti. Mudah-mudahan bisa istiqomah, manfaat. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.